manusia. Dialah Allah yang menghidupkan mematikan kita manusia, dan dialah Allah pemilik surga dan neraka. Allah SWT telah kumpulkan kita dalam suasana yang sangat-sangat mulia, Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini wujud cinta kepada kita, kepada Rasulullah. Nabi bersabda, man ahya sunati faqad ahbani wa man ahbani kana fil jannah. Barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, bukti cinta padaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, kata Nabi, akan bersamaku dalam surga. Apa wujud cinta kita kepada Rasulullah? Surah Sarirah yang ada dari Rasulullah, bagaimana wujud dalam diri kita. Muamalah, muasyarah, muamalah, bagaimana cara kerja kita ikut tuntunan Rasulullah. Caranya halal, sumbernya halal, tidak menghalangi ketaatan kepada Allah SWT. Muasyarah ikut Rasulullah. Bagaimana kita bergaul, menghormati, menghargai, menyayangi, memuliakan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ubudiyah, bagaimana kita ibadah kita ikut Rasulullah. Sabda Nabi, as-sholatu khairul wudu. Salat ibadah. As-sholatu khairul wudu. Salat adalah sebaik-baik amalan dari Allah untuk hambanya. Derajat tertinggi dalam amal salat. Baik buruknya kita manusia tergantung salat kita. Bagaimana salat kita? Di salat sebagai perintah Allah SWT Nabi, wa aqimus shalah wa tuz zakah warqamur rakiin. Dirikan sholat, kerjakan sholat, bayarlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang perintahnya Allah, sunnahnya Nabi. Perkara sholat ini Nabi nasihatin kita, ittaqullaha fi sholah, ittaqullaha fi sholah, ittaqullaha fi. Takutlah kepada Allah dalam perkara sholat, takutlah kepada Allah dalam perkara, takutlah kepada Allah dalam perkara sholat. Maka saya mengajak sekalian, jangan bermain-main atas perkara sholat, Pak. Bagaimana kita jaga sholat kita? Wudunya dijaga, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, bacaannya dijaga, tertibnya dijaga. Bagaimana tertibnya? Tertib waktu di awal waktu, jangan lagi ditunda-tunda. Ketika Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Sholat di awal waktu, sholat tepat pada waktunya. Jangan main-main lagi. Kami, Pak, Bu, jam 8 diapelkan Kapolres, datang setengah 8. Ini baru Kapolres yang apelkan. Kita ini 5 waktu sehari diapelkan oleh Allah yang ciptakan kita, Kapolres. Tapi hari ini orang bermain-main atas perkara sholat. Tempatnya dijaga, di mana azan dikumandangkan, di masjid, di musola. Bagaimana kita laki-laki di masjid, Pak? Kecuali uzur, kata Nabi, sakit atau takut. Maka kata Nabi, man alifal masjid alifalullah. Barang siapa cinta sayang pada masjid, Allah akan cinta sayang padanya. Maka saya mengajak diri saya, khususnya yang laki-laki, saudara saya yang gagah perkasa ini, kalau sudah dipanggil Allah hayalah sholat, hentikan urusan dunia, tunaikan Allah. Inilah mendapatkan fadilah sholat. Jadi kata ulama, kalau kita ini Masya Allah berwudu sebelum azan dikumandangkan, sebelum azan sudah ke masjid, kelak di akhirat wajah kita sebagaimana bercahaya, sebagaimana sinar matahari. Hayalah sholat, baru datang bercahaya juga seperti rembulan. Mau komat baru datang juga, bercahaya juga. Bintang kelip-kelip, udah komat gak datang juga, gak ada cahayanya lagi. Ini ada yang mulia. Ini perkara sholat, jangan main-main. Apalagi wanita, nyun sewu, Bu, penjenengan punya tamu yang pasti datang, tidak diundang. Jangan coba-coba ngulur-ngulur urusan keperaduan, hentikan ketika azan dikumandangkan. Ciri wanita soleha di surga sudah di atas sejadah. Sekali saja kita tinggalkan sholat fardu, kata Nabi, kerugiannya bagaikan kehilangan seluruh keluarga kita dan seluruh daripada harta kita. Ini hadirin yang mulia. Maka saya mengajak dalam waktu yang singkat ini, jangan bermain-main atas perkara sholat.
Nabi saja sudah dijamin surga, diampuni dosanya, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sahabat. Bagaimana kita, Pak? Banyak dosa oleh mata, telinga, mulut, kaki, tangan, bahkan hati kita. Maka wujud akhlak yang baik kepada Allah dipanggil segera datang. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi, saya tidak usah banyak bicara, nanti Habib yang akan bicara. Sholatnya dijaga, tertibnya dijaga, tertib waktu dia waktu, tempatnya dijaga di masjid, cara berjamaah. Laki-laki yang sehat imannya, ketika dimana Allah pasti datang. Karena kata Nabi, saksikan olehmu, kata Nabi, orang yang mondar mandir, rumah masjid, masjid rumah, toko masjid, masjid toko, kantor masjid, masjid, dia orang beriman. Dan ke masjid itu bukan kekuatan jasad, tidak, Pak. Besok hari Minggu sampai lihat orang sepedaan sampai ke gunung Sarangan, kuat. Main bola kuat, olahraga kuat, tapi ke masjid hanya hitungan ratusan meter, belum tentu kuat, Pak. Orang bersepeda jasad, tetapi ke masjid iman. Ini kata Allah, kata Nabi. Ini gak main-main. Kalau kita laki-laki sehat jasmani, nggak ke masjid, bukan laki-laki soleh, jenengan. Laki-laki solehah sampean. Laki-laki perempuan, karena yang sholat di rumah wanita. Kata Nabi, sebaik-baik wanita sholat di rumahnya, bahkan di kamarnya, kata Nabi. Walaupun wanita tidak dilarang ke masjid, tapi sebaiknya di rumah, bahkan di kamarnya. Maka buat Pak rumah kita musola, Pak, untuk sholat istri kita, anak perempuan kita. Yang laki-laki ke masjid, kecuali udzur, sakit atau takut. Ini Bapak sekalian, sekali lagi saya mengajak diri saya dan penjang semua, bagaimana 5 waktu kita diapelkan Allah, hadir di rumahnya Allah. Maka kata Nabi, kalau kita ini 5 waktu ada di masjid, sholat berjamaah, ikhlas karena Allah, Allah sangat senang, sangat gembira. Sesenangnya, segembiranya, keluarga yang jauh meninggalkan kita, kemudian kembali ke rumah kita. Kalau kita punya anak merantau setahun, Pak, pulang ke rumah senang. Begitu Allah pada kita, kalau kita ini menjaga sholat. Kemudian Pak sekalian, apa yang disampaikan Pak Warjito ini sahabat saya, Pak, dari Polda, ahli masjid, ahli sholat. Pak Warjito ini ahli masjid, ahli sholat. Maka subhanallah, dengan kedatangan Habib dan teman-temannya luar biasa. Silaturahim di sini, kata Nabi, 2 langkah haram neraka. Yang pertama, langkahnya orang yang bersilaturahim, nasihat-nasihati, ingat-ingatkan, tolong menolong dalam kebaikan, haram neraka. Yang kedua, langkahnya orang-orang ke masjid, beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala. 2 langkah kita jaga. Yang terakhir, apa yang disampaikan Pak Warzito, kami dinas di Magetan sudah 3 tahun, Pak. Saya orang Sedati, tonggo jenengan, dan saya sudah berapa kali ceramah di masjid jenengan. Mungkin sampai lupa karena saya pakai surban. Surban ini sunnah. Kalau kita cinta Rasulullah, hidupkan sunnah. Habib pakai surban, polisi pakai surban. Saya nggak nyangka kalau Habib pakai surban, polisi pakai surban juga, penjagaan juga, Pak, pakai surban itu. Oh, berat, Pak. Coba nanti bapak-bapak pakai surbanan pergi jalan, dakwahkan ini agama, kuat gak kira-kira? Butuh latihan, Pak. Tetapi subhanallah, ini ada pahala, Pak. Orang yang bersuban sholat dengan yang tidak bersuban nggak sama nilainya. Orang yang bersongkok, tidak bersongkok sholat nggak sama pahalanya. Dalam amal agama tergantung mujahadah, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanya Habib, betul nggak? Nggak sama, Pak. Penjenengan pakai kopiah, pakai surban, nggak bodoh. Nabi sudah memberikan putusan, kabar gembira. Man tamassaka bisunati inda fasyati umati falau mi'atu syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, pahala 100 orang mati syahid. Ada riwayat 1 mati syahid, makan minum yang hari dihidangkan akan mendapatkan mati syahid. Kalau makan minum sampai hidupkan sunnah, duduk tangan kanan, makan bismillah, makan alhamdulillah, hidupkan sunnah. Ini sudah hidangkan banyak-banyak. Jangan coba-coba sampai makan dengan tangan kiri. Orang yang makan tangan kiri ini subhanallah diharamkan mencium harumnya surga. Orang yang sombong, kata Nabi,
Walaupun itu apel, itu anggur, kalau dimasukkan tangan kiri, kalau dia mau silat akan rubah, akan dimuntahkan lagi. Ini mulai hari ini jangan coba-coba orang Islam makan sambil berdiri, makan dengan tangan. Ini orang yang sombong. Maka apa sunnah yang anu Rasulullah, bagaimana kita makan. Ini Bapak sekalian, sekali lagi monggo pelan panjenengan, mudah-mudahan hari ini kita dalam majelis taklim ini dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan di Pasuruan Kota Allah jadikan asbab hidayah untuk umat suralam, dan mudah-mudahan alhamdulillah Pak, kami ini sedang membuat pondok amali Pak. Siapa santrinya? Termasuk kami polisi, dari TNI, dari instansi, ada guru, purnawirawan, ada pelajar, ada mahasiswa, ada ibu-ibu. Kami sudah menjadi santri sudah 1,5 tahun. Nah ini kita sedang buat tempatnya, mudah-mudahan keberkahan doa penjenengan Allah segera selesaikan daripada pondok amali. Demikian dari kami, terima kasih, lebih dan kurang semaaf. Monggo pulang penjenengan, jangan bermain-main atas perkara agama. Yang menyelamatkan kita hanya agama, lain tidak ada. Jadikan agama ini kendaraan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.